Pemirsa, selamat datang kembali. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, atau LKPP, telah secara resmi menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun ke-2025. Surat edaran ini hadir untuk memberikan penjelasan lebih rinci atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penjelasan ini sangat krusial, terutama karena kita sedang berada dalam masa transisi penerapan aturan baru tersebut. Untuk memahami mengapa surat edaran ini sangat penting, mari kita lihat latar belakangnya. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 membawa angin segar berupa sejumlah perubahan ketentuan yang signifikan dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, seperti halnya setiap perubahan besar, ada tantangan dalam implementasinya. Pada saat peraturan baru tersebut mulai berlaku, beberapa komponen pendukungnya ternyata masih dalam proses penyusunan dan pengembangan oleh LKPP. Ini termasuk aturan pelaksana yang lebih teknis, penyesuaian pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE, serta pengembangan fitur-fitur baru pada katalog elektronik. Kondisi ini tentu saja berpotensi menciptakan kekosongan hukum, ketidakpastian bagi para pelaku pengadaan, dan bisa memperlambat jalannya roda pemerintahan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, serta untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dan yang terpenting, memastikan proses pengadaan tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Maka, LKPP mengambil langkah strategis dengan menetapkan surat edaran ini sebagai pedoman sementara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lalu, apa sebenarnya maksud dan tujuan dari surat edaran ini? Secara sederhana, surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun ke-2025. Tujuannya ada beberapa. Pertama, untuk memberikan kejelasan pengaturan selama masa transisi ini, sehingga tidak ada keraguan dalam bertindak. Kedua, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang bisa disalahgunakan. Ketiga, untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan, penyedia jasa, dan seluruh pihak yang terlibat. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat penerapan ketentuan pengadaan yang baru hingga peraturan LKPP yang definitif dan penyesuaian sistem elektronik pengadaan selesai sepenuhnya. Ruang lingkup surat edaran ini juga sangat komprehensif. Aturan di dalamnya mencakup seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari tahap paling awal, yaitu perencanaan pengadaan. Kemudian pelaksanaan pengadaan itu sendiri, baik yang dilakukan melalui swakelola maupun melalui pemilihan penyedia, hingga tahap akhir yaitu pelaksanaan kontrak. Pedoman ini berlaku untuk seluruh entitas pemerintah, mulai dari kementerian, di tingkat pusat, lembaga negara, hingga pemerintah daerah di seluruh pelosok Indonesia. Pemirsa, LKPP juga menegaskan satu hal penting dalam ketentuan umum masa transisi. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana yang sudah ada sebelumnya, seperti peraturan LKPP atau peraturan turunan lainnya, dinyatakan tetap berlaku. Namun, ada syaratnya. Peraturan-peraturan lama tersebut tetap berlaku sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan Perpres yang baru. Dan tentunya, selama belum diganti dengan peraturan LKPP yang baru, sebagai aturan pelaksanaan yang lebih mutakhir. Ini adalah prinsip hukum yang penting untuk menjaga kontinuitas dan menghindari kebingungan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penjelasan mengenai ketentuan baru dan perubahan yang perlu menjadi perhatian utama para pelaku pengadaan. Poin pertama yang sangat krusial adalah mengenai rangkap jabatan. Kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, setelah berlakunya Perpres 46 Tahun 2025. Setiap KPA yang akan merangkap jabatan sebagai PPK, wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengadaan barang dan jasa.
Buktinya bisa berupa sertifikat kompetensi PPK, sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa tingkat dasar, atau setidaknya bukti keikutsertaan dalam pelatihan dan sosialisasi pengadaan yang sah dan diakui. Bagi penyedia dari kategori usaha kecil yang baru berdiri, kurang dari 3 tahun, dan mengikuti paket pengadaan dengan nilai tertentu, persyaratan penilaian kinerja ini tidak diberlakukan. Poin keempat, ini adalah solusi praktis untuk kendala teknis di lapangan. Terkadang, jenis kontrak yang dibutuhkan untuk suatu pengadaan, misalnya kontrak harga satuan atau kontrak gabungan, belum tersedia sebagai pilihan di dalam aplikasi SPSE. Jika ini terjadi, Pokja Pemilihan atau PPK dapat menggunakan jenis kontrak lain yang tersedia di aplikasi. Namun, yang terpenting adalah substansi atau isi dari kontrak tersebut harus tetap mengacu pada dokumen pemilihan dan rancangan kontrak yang sebenarnya yang sudah diunggah ke dalam sistem. Jadi, aplikasi hanya sebagai alat, substansi hukum tetap yang utama. Kita beralih ke poin kelima, mengenai pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi. Untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 50 juta rupiah hingga 400 juta rupiah yang prosesnya dilaksanakan setelah terbitnya surat edaran ini, ada kewajiban baru. Pengadaannya wajib menggunakan aplikasi pengadaan elektronik yang sudah memiliki fitur transaksional. Ini berarti prosesnya tidak lagi manual, melainkan tercatat secara digital. Untuk itu, pejabat pengadaan perlu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dari sebelumnya non-tender menjadi tender agar bisa diproses melalui SPSE. Poin keenam, mengatur tentang penunjukan langsung. Untuk memastikan akuntabilitas, pelaksanaan penunjukan langsung harus dilakukan melalui tahapan yang lengkap dan terstruktur.
Artinya, jika ada penyedia yang penawarannya tidak memenuhi batas minimum TKDN, penawarannya tetap sah dan akan dievaluasi lebih lanjut. Hanya saja ia tidak akan mendapatkan keuntungan dari preferensi harga. Pemirsa, melalui penerbitan surat edaran ini, LKPP menunjukkan komitmennya untuk mengawal masa transisi penerapan aturan baru pengadaan. Harapannya adalah agar seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dapat memahami dan melaksanakan seluruh ketentuan pengadaan secara tertib, transparan, akuntabel, dan tentunya sesuai dengan peraturan Parandenggan-Denggen yang berlaku. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman kita bersama untuk sementara waktu, hingga ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang lebih permanen dan selesainya seluruh penyesuaian pada sistem pengadaan secara elektronik oleh LKPP. Demikian laporan khusus kali ini. Tetap ikuti kanal kami untuk mendapatkan informasi dan pembaruan terkini seputar kebijakan pemerintah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.